Warga Banjar Adat Gunung Rate, Desa Getakan, Kecamatan Banjar Angkan Kelungkung, silih berganti datang ke pura dalam setempat untuk mengikuti prosesi upacara melaspas, bubuk pedagingan, tawur balik sumpah pada penanggalan Kalender Bali, Respati Kliwon Langkir 10 Oktober 2024. Ini merupakan rangkaian dari warga Banjar Adat Gunung Rate dalam nangun karya tawur balik sumpah, melaspas mupuk pedagingan, ngantak linggih, nyenuk, makebat daun, dan nangun ayu di pura dalam. Pemangku pura dalam dan pemangku Prajepati bersama warga Banjar Adat menyiapkan sarana upacara seperti beban tenang. Bahkan sebagai pelengkap dari upacara, pemangku juga menggambar senjata Dewata Nawasanga, menggunakan sarana tepung tawar dengan benang tridatu sebagai pembatas membentuk bintang persegi 8. Suara kulkul yang menggema ke segala penjuru arah mata angin memberi pertanda bahwa prosesi upacara melaspas untuk pedagingan dan tawur balik sumpah akan segera dimulai serta dipuput oleh 5 sulinggi. Tak dapat dipungkiri, pelaksanaan yakni yang dilandasi kesungguhan dan ketulus ikhlasan senantiasa diberkati oleh Ida Sangya Widiwasa, khususnya Ida Betara yang berstana di Pura Dalam. Untuk upacara melaspas mupuk pedagingan, tawur balik sumpah di Utama Mandala Pura Dalam dipuput oleh 3 sulinggi, yakni Ide Pedanda Gede Putra Manuabe dari Geria Gede Tusan, Ide Pedanda Gede Mahardika, Geria Buddha Sukewanti Talibang Sidemen, Resi Bujangga dari Angkling. Ketiga sulinggi ini juga disebut dengan istilah Trisadaka dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah upacara di Bali. Ketiganya dianggap secara lengkap mensucikan 3 lapisan alam, yakni mensucikan akasa atau suah loka, mensucikan alam tengah atau buah loka, dan mensucikan sarwa prani atau bur loka. Sedangkan untuk prosesi upacara becaru balik sumpah di Madya Mandala Pura Dalam dipuput oleh 2 sulinggi, yakni Ide Pedanda Putra Kinanten dari Geria Anyar Bakas dan Ide Pedanda Gede Wayan Jelantik Pratnya Putra dari Geria Wanesari Talibang. Kedua sulinggi ini sering disebut Ide Pedanda Siwo dan Ide Pedanda Buddha. Upacara ini juga melingkupi Prajepati sebagai satu kesatuan dengan Pura Dalam yang berada di wilayah Banjar Adat Gunung Rate. Upacara melaspas mupuk pedagingan tawur balik sumpah kembali digelar setelah 50 tahun silam. Karya ageng punika mangda nenten ngelintangan telung dasa utawi sasur tiban kemargian. Saking mriki sampun lintang pisan, sampun 55 tiban. Ia diastun kraman titiang kantun pinarcaya nganinin kesucian puniki. Nariantukan wenten pikamkam sarap pisan kraman titiang punika mawinan karya puniki sida linaksana. Unteng tetujone kepertama sapunapi untuk menyeimbangkan paiketan tri hitakarana. Kraman titiang majang ide sesunan makasami, kraman titiang pantareng kraman titiang rauhing, kraman titiang majang entik-entikan ubu-ubuhan lingkungan seni wenten sewewidangan Banjar Adat Gunung Rate puniki. Sebagai upacara sakral dan situs rentang waktu yang lama, warga pun sangat antusias dan semangat dalam mengikuti seluruh prosesi upacara dengan khusyuk.
yadnya puniki mangde patut sampun malih kemargiang. Punika nganuten sekadi kewentanan generasi. Punika satu generasi asiki generasi punika mangde presida ngemargiang yadnya sekadi sepuniki. Mungkin yadnya punika satu generasi punika kemargiang kirang langkung 30 kantos 50 tahun punika patut sampun kemargiang. Denting suara genta dan puja mantram dari Ida Sulinggi memberikan vibrasi kesucian ke segala penjuru mata angin. Untuk pelaksanaan prosesi upacara melaspas, mupuk pedagingan, dan tawur balik sumpah akan didahului terlebih dahulu dengan tawur balik sumpah. Upacara tawur balik sumpah merupakan bagian dari pelaksanaan upacara buta yatnya, memiliki tujuan untuk menetralkan aura energi negatif, sehingga menjadi energi positif mencegah buta mengganggu masyarakat di dalam menjalankan upacara, dan menghilangkan letah skala di skala, serta nyomnya buta agar kembali ke alamnya. Dalam upacara tawur balik sumpah ini mempergunakan sarana Banten Pecaruan. Bahkan Ida Sulinggi menggambar atau ngerajah Yamaraja, mempergunakan tepung tawar dengan diberi benang tridatu. Yamaraja dikenal pula dengan nama Sang Yang Yamadipati. Kata kala, buta dan Yamaraja erat kaitannya dalam upacara buta yatnya. Kala, dalam sastra Kawi adalah personifikasi waktu. Kala ditampilkan sebagai kekuatan yang hidup, nyata, bergerak, halus, dan sekaligus seram. Kala juga dipandang suci sehingga disebut Betara Kala atau Sang Yang Kala. Kala bukan hanya diartikan waktu, namun lebih sering diartikan mertiu antaka atau kematian. Sedangkan sebutan Sang Yang Yamaraja memiliki arti sebagai Raja Kematian. Undagan karya puniki ngeranjing ring undagan madianing utama. Titiang nganggen kebu kekalih raris wenten kambing 66, wenten godel, wenten asu kekalih muah pinegep sanitiosan. Wenten kebu kekalih punika asiki anggen titiang ring caru ring taur balik sumpah, malesiki anggen titiang lantaran ring peselang. Nah kambing punika pasti ke negepin pemargin caru sanitiosan. Melepisan karya puniki wenten ring undagan madya utama. Usai upacara tawur balik sumpah dilanjutkan dengan prosesi melaspas. Upacara ini untuk membersihkan dan mengembalikan kesucian pura dalam dan Prajapati. Melaspas berasal dari kata melas artinya pemisah dan pas yang artinya cocok. Sehingga melaspas dapat dimaknai sebagai menyatukan dua unsur bangunan yakni kayu dan batu, sehingga apabila disatukan akan berbentuk bangunan suci yang dapat berfungsi sebagai tempat pemujaan serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam prosesi upacara melaspas ini juga disertai dengan pengurip-urip,
Untuk di Madya Mandala difokuskan pada pelinggih yang ada di Madya Mandala, Wantilan, Balikulkul, dan Prajepati. Sedangkan di Utama Mandala Pura Dalem juga dilakukan prosesi pengurip-ngurip. Sedangkan di Utama Mandala Pura Dalem juga dilakukan prosesi pengurip-urip dan dilandasi dengan Asta Kosala Kosali, tata ruang bangunan meliputi seluruh bangunan pelinggih diantaranya Pengharuman, Padmasana, Gedong Suci, dan Candi Gelungkori. Melalui pengurip-urip bangunan sebagai proses penjiwaan sebuah bangunan, bertujuan agar terjadi keselarasan antara bangunan maupun pelinggihnya dan warga Banjar Adat selaku pengempon Pura Dalem. Upacara melaspas merupakan bagian dari pelaksanaan upacara Dewa Yatnya. Selama pelaksanaan upacara, berbagai kesenian wali dipentaskan mulai dari wayang lemah atau juga dikenal sebagai wayang gadang. Mengambil itihasa cerita dari Mahabharata dengan tokoh utama Sri Krishna dengan keluarga Panca Pandawa. Alunan gamelan gender mengiringi Jero Dalang dalam memainkan karakter wayang yang dipentaskan. Inilah yang menjadi landasan masyarakat dalam bernyatnya. Para teruni dari Banjar Adat Gunung Rata juga ikut serta ngaturang ayah-ayahan berupa pementasan tari pendek Pemendak Puspa Hredaya dibawakan oleh 6 orang penari. Alunan gamelan dan lantunan dari gending mengiringi tari pendek Pemendak Puspa Hredaya. Tarian ini merupakan sebagai simbol Memendak menyambut Ide Betara saat turun dari alam dewa ke dunia ini. Para penari mengenakan busana berwarna putih dan hitam dengan selendang poleng, yakni perpaduan hitam dan putih serta membawa arak tabu, pengasepan, dan canang sari. Dilanjutkan dengan tari Rejang Dewa, dibawakan oleh remaja putri yang masih suci. Tari Rejang Dewa merupakan tari sakral sebagai simbol dari Widadari yang turun ke dunia dan memiliki makna melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, keselamatan, dan kesucian.
atas anugerah dari Ide Betara. Ada pula tari baris gede menggambarkan kewibawaan dan kegagahan dari pasukan ketika turun ke medan perang. Tari baris gede ini senantiasa menjadi pengawal dari yatnya yang dilaksanakan oleh masyarakat sehingga tidak mengalami gangguan dan hambatan. Pekik suara dari para penari dengan membawa senjata berupa tombak, menyiratkan kemenangan dan kejayaan. Prosesi upacara dilanjutkan dengan mupuk pedagingan, bertujuan untuk kembali memberikan kekuatan pada pura dalam. Pedagingan sendiri terbuat dari 5 jenis logam atau sering disebut sebagai pancadatu. Logam-logam tersebut seperti emas, perak, besi, tembaga, dan timah. Sebelum dipendam, pedagingan bersama dengan Daksina Linggi, Pratima Ide Betara, Mapurwa Daksina sebanyak 3 kali. Mulai dari arah timur ke arah selatan, mengelilingi Pelinggi yang ada di pura dalam. Usai Mapurwa Daksina, dilakukan prosesi mendem pedagingan di seluruh Pelinggi dan juga ngelinggihan Daksina Linggi, serta ngelinggihan Pratima Ide Betara. Melalui mupuk pedagingan ini pertanda bahwa Pelinggi telah menjadi tempat berstananya Tuhan, beserta segala wujud energinya. Selain tari wali, juga dipentaskan kesenian topeng dengan berlatar belakang kerajaan Gel-Gel Klungkung di Bali dengan Raja Dalem Watu Renggong. Di mana dalam kesenian topeng ini diceritakan perjalanan Brahmana Keling atau lebih dikenal sebagai Brahmana Siddhakarya untuk dapat bertemu dengan sang Raja Dalem Watu Renggong ketika melaksanakan upacara di Pura Besaki. Namun, pakaian Brahmana Keling yang lusuh mendapat penolakan dan hinaan. Sang Brahmana pun memastu bahwa upacara yang digelar tidak akan berhasil jika belum mendapatkan atau Nunas Tirta Penyidekarya. Hingga kini setiap upacara di Bali senantiasa dipentaskan kesenian topeng Siddhakarya sebagai pemuput paling akhir agar yatnya yang digelar Siddhakarya sudah selesai dengan baik.
krama sewidangan Banjar Adat Gunung Rata puniki mangda yukti-yukti lekat rumaket ngiket keuripan pantaraning krama makasami. Yen sampun ngiket olas asih majang pantaraning krama pasti ke parahayang punika sayan-sayan nincap. Yen sampun kadi punika dumadak ide sih majang ide dani makasami micayang pemargi mincayang penuntun manane seuripan serai-raine punika ngemanggukeun pemargi antar tan rohayu. Yen sampun kadi punika mulihang pengupa jiwa dumadak je pengupa jiwa punika talar ketabungan dan lintang kelung dasa tiban sani pacang rawuh puniki sida malih kelanturang nangun karya kadi puniki senistane. Setelah seluruh rangkaian upacara belaspas mupuk pedagingan dan tawur balik sumpah selesai, maka warga Banjar Adat Gunung Rata, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, dan para penglingsir, mengikuti persembahyangan bersama dengan diiringi puja mantra dan alunan genta dari 5 sulingge. Melalui persembahyangan, sembah bakti kehadapan Ide Betara Siwa dengan saktinya Dewi Durga, senantiasa memberikan kerahayuan dan keselamatan. Usai persembahyangan bersama, pemangku Pura Pusa bersama pemangku Dalem dan Prajapati memercikan tirta suci kepada seluruh warga, serta juga memberikan pijat.